Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baiklah, sebelum ke pelajaran, ibu mau absen dulu. Anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah ya kalau masuk semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Tapi sebelum ke pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai ke pelajaran, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu contohkan, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, alhamdulillah ya. Baiklah, hari ini apakah anak-anak udah ada yang tahu apa itu ASEAN? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, ASEAN adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Nah, apa saja negara di Asia Tenggara itu? Yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, lalu ada negara Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Malaysia, dan Timur Leste. Nanti akan Ibu tulis saja di sini ya nama-nama negaranya. Nah, ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, ASEAN ini didirikan bertujuan untuk menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Marquisio Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Lalu pada pembukaan pusat promosi ASEAN, nah promosi yang dilakukan oleh ASEAN ini meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Nah, pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua, di bidang ekonomi ini ada penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Lalu yang ketiga, pada bidang ekonomi ada penyelenggaraan proyek industri.
Nah, di sini ada beberapa proyek industri ASEAN, yaitu yang pertama ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua ada ASEAN Urea Project, yaitu pabrik pupuk yang ada di Malaysia. Yang ketiga ada ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga yang ada di Filipina. Lalu yang keempat ada ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Lalu yang kelima ada Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Nah, lalu yang keempat pada bidang ekonomi ada kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ini di ASEAN atau AFTA, singkatan dari ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Nah, lalu pada bidang ekonomi, yang kelima ada Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization yang disingkat dengan ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Tujuannya yaitu Koperasi ASEAN ini mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan kooperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya ada di bidang politik. Yang pertama pada bidang politik ini adalah Defense Ministers Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting yang disingkat dengan ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua dalam bidang politik ada pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang ketiga dalam bidang politik yaitu ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Pada perjanjian ekstradisi ASEAN, negara-negara ASEAN yaitu menjadi bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Lalu yang keempat, pada bidang politik ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Lalu yang kelima ada perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu punya tugas buat kalian semua, yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, untuk informasinya kalian buat sekreatif mungkin dalam bentuk kartu atau mau kalian gambar di buku tulis kalian juga boleh. Lalu nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing ya anak-anak. Nah, lalu Ibu punya pertanyaan buat kalian, ini juga dijadikan PR. Yang pertama yaitu hal-hal penting apa yang kamu pelajari hari ini. Yang kedua, apakah menurutmu organisasi ASEAN penting bagi Indonesia? Dan yang ketiga, pengalaman organisasi apa yang pernah kalian ikuti? Oke, nah untuk 3 soal ini kalian cukup tulis saja di buku latihan. Dan untuk tugas presentasi tadi, Ibu beri waktu seminggu dan minggu depan akan kita bahas. Dan soal yang
Ibu berikan tadi, yang 3 soal tadi juga ditulis di buku latihan kalian dan dikumpul juga minggu depan dan akan kita bahas. Baiklah, Sekian pertemuan hari ini. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.